Halo, perkenalkan nama saya Grisita Tamara Maudina Sihombing dengan NIM 221334-2018, lulusan pengampu Bapak Lamhot Basani Sihombing SPD NPD, mahasiswi Universitas Negeri Medan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah penyusunan pembelajaran yang baik dan benar sebagai ujian akhir semester desain pembelajaran saya. A. Langkah-langkah penyusunan pembelajaran. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran adalah memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan ini perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran disusun untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diberikan. Langkah-langkah pembelajaran merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan siswa menguasai kompetensi dasar. Dengan kegiatan pembelajaran yang disusun dengan tepat, siswa akan lebih mudah menguasai materi ajar yang diberikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun langkah-langkah pembelajaran. 1. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. 2. Ketersediaan sumber belajar. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 4. Memilih dan menetapkan isi dan muatan atau bahan ajar. 5. Merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. B. Susunan langkah-langkah pembelajaran. Susunan langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Langkah-langkah pembelajaran pendahuluan atau awal. Yang pertama ada orientasi, mengusut perhatian siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Dapat dilakukan dengan menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, dan sebagainya. Yang B, persepsi, memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan. Tahap ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki siswa, dapat digali dengan melakukan pretest. C, motivasi. Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. D. Pemberian acuan. Biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar. E. Pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan, pengalaman belajar atau sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. 2. Langkah-langkah pembelajaran inti. Kegiatan ini merupakan proses pemberian pelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Kegiatan inti ini harus dirinci sedemikian rupa agar siswa benar-benar memahami kompetensi dasar yang hendak dicapai. Perincian tersebut termuat dalam pembagian kegiatan inti menjadi 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Langkah-langkah pembelajaran inti ini berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui siswa untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. Untuk memudahkan, sebaiknya kegiatan inti dilengkapi dengan lembaran kerja siswa atau LKS. 3. Langkah-langkah pembelajaran akhir atau penutup. Penutup merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Menutup pelajaran tidak hanya sekedar mengakhiri pembelajaran dengan salam, tetapi di sini adalah pelaksanaan atau penguatan terhadap apa yang telah diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Guru memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah dicapai. Dalam kegiatan penutup juga dilakukan penilaian dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, dengan memberikan tes tertulis atau tes lisan atau meminta siswa untuk mengulang kembali simpulan yang telah disusun atau dalam bentuk tanya jawab dengan mengambil kurang lebih 25 siswa sebagai sampelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau awal, kegiatan inti, kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. C. Faktor pendukung dalam penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu adanya fasilitas pendukungan dalam proses pelaksanaan pelajaran yang akan diajarkan. Misalnya tersedianya komputer untuk mata pelajaran TIK. B. Tingkat kompetensi guru pada satu mata pelajaran haruslah tinggi. Satu guru mengajarkan satu mata pelajaran agar konsentrasi siswa dan guru tidak terbercabang. C. Situasi dalam proses pembelajaran menyusun langkah-langkah pembelajaran akan sulit dibuat jika keadaan suatu kelas tidak bisa kondusif. Sekian penjelasan saya tentang menyusun langkah-langkah
maka pembelajaran dengan benar sebagai ujian akhir saya. Terima kasih.